Semuanya sama gua sama Theo lagi di sini. Kita akan ngomong sesuatu yang agak berat hari ini. Mudah-mudahan kita berhasil ya. Dan kita Eh, ngomong uang saudara-saudara. Apalagi yang Oke, kita perlukan selain uang saat ini. ya banyak sih cinta salah satunya. Cinta nggak pakai uang katanya sekarang susah juga sih sebenarnya. Nah, oke. Jadi setelah kemarin kita ngomongin video, kita buat video tentang pajak gitu ya. Ya Ya kan? pajak. Sekarang kita, ke-relate sedikit lah, kita ngomongin tentang uang, gitu kan. Uang Yoi. kan, di masa seperti sekarang kan yang kita tahu nih, Yap. keadaan finansial, yang menurut semua orang hampir terganggu gitu kan. Kali ini kita akan ngajak teman kita nih, yang menurut gue cukup baik lah untuk soal hal ini gitu kan. Karena kemarin sempat dengan kalian juga beberapa teman kita kan ngomongin tentang investasi dan lain sebagainya kan. Dan dia memang gue tahu backgroundnya memang lebih finance dibandingkan gue gitu kan. Dan sekarang sudah mencapai, menurut gue di antara teman-teman kita posisi dia udah paling tinggi nih guys. Udah Si. paling tinggi. Kalau kalian tahu dia siapa, saya aja tercengang. Tapi emang harus ngomongin uang sama orang ini kita. Sama orang Ya, ini Mak. nih. Kita harus Ya ketemu kan? sama pakarnya kalau kita mau ngomongin sesuatu gitu kan. Iya, apalagi soal uang yang biasa kita menghamburkan doang, sekarang kita disuruh menstopkan. Nah, kita harus ngomong sama pakarnya nih. Oke, kita masukin ya pakarnya nih. Halo? Waduh! Flip. Flip. Apa tuh Ini dibalikin? putar. Bukan. Nah. Pinter. Nah, apa Ya, kabar? halo. Apa kabar lu? Baik dong. Oh, baik. Itu rambut sampai nggak ada gitu, gara-gara sekarang? Apa gimana? Ya nggak bisa ke salon. Ya, itu Terus jadi? model COVID. Nowadays tuh namanya model COVID itu. Iya. Model Iya. COVID ya. Oke. Oke, ya. Oke, kan kita akan ngajak lu ngobrol nih, Nal, kayak yang udah kita ngomongin Heeh. sebelumnya, gitu kan. Soal duit nih, gitu kan. Mhm. Kalau dari gue, Mhm. eh sekarang ada dua sih sebenarnya. Gue pribadi ya sebenarnya. Eh Tetap seperti biasa ngeluarin uangnya, gitu kan. Pengeluaran rutin pasti dong, ya kan? Mhm. Ya kan? Mhm. Kalau ada cicilan-cicilan, kalau bagi kita nggak stop dong, tetap dong, ya kan? Itu tetap kan, Mhm. tetap berlangsung lah intinya gitu kan. Kalau cicilan Mhm. itu. Nah, tapi apakah yang lain-lain itu harus di stop apa enggak? Menurut gua ya antara iya dan tidak gitu kan. Antara iya dan tidak. Kalau stop terkadang mengganggu yang lain juga gitu kan. Apa usaha yang lain lah yang harusnya misalnya beli apa membantu ekonomi yang lain terus jadi kita harus stop semua gitu kan. Untuk masa yang sekarang nih untuk keuangan kita. Tapi kalau untuk pendapat yang lain katanya harus stop dulu gitu. Harus Mhm. di-stop nih semuanya nih. Karena nanti ekonominya lagi terganggu dan lain sebagainya gitu loh, Nal. Kalau pendapat pribadi gue sih antara dua itu nih, gue masih gamang ya meskipun Theo tahu gue orangnya kadang-kadang tidak bisa menyetop apa yang gue mau gitu kan, atau apa yang gue lagi inginkan gitu kan. Jadi ya membeli barang-barang gitu kan, ya udahlah, gue tetap beli gitu kan. Nah Mhm. gitu. Itu kalau Oh, dari gue. Kalau dari Theo gimana? maksud lu apa? Ngemeng. Kenapa? Gue cuma berharap kalau nggak ngerti si Diki ngomong apa, panjang banget ya ngomongnya. Ya Ya udah Teh, intinya lu sih aja sebenarnya ngomong dong. kalau Hah? kalau kalau dari Mm-mm. COVID ya, I think kan impact-nya buat semua orang kurang lebih sama ya. Keyword-nya kan Yes. uncertainty. Mm-mm. Terus semua orang belajar dari nol lah, kayak baru ngisi BBM gitu ya. Jadi Mm-mm. pemerintah belajar apa sih COVID, impact-nya ke public health, ke ekonomi, pengusaha juga
belajar gitu, apa sih COVID and how to run business during COVID gitu kan. Dan of course itu ada implikasi ke karyawan. Ya. Nah, jadi I think key-nya uncertainty. Nah, mungkin jadi orang kan harus metain dari dia tuh kewajibannya dia apa, terus pengeluaran rutinnya dia apa, gitu kan. Nah, kalau kewajiban karena COVID ini biasanya konsensusnya orang ngelihat mungkin butuh 1-2 tahun lah baru balik ke sedia kala. Tapi sebenarnya dalam hal ini sih kita nggak perlu terlalu negatif atau pesimistik karena sebenarnya COVID itu kan perubahan besar. Di perubahan besar tuh ada yang hilang tapi ada juga yang muncul gitu. Jadi ada kebutuhan yang hilang, of course bisnisnya jadi negatif, tapi ada kebutuhan baru yang bikin bisnis baru gitu. Dulu orang nggak kepikir, oh ternyata butuh tes PCR gitu kan. Butuh tes, sekali tes bisa 2 juta, atau yang rapid sekali tes 300.000. Ini kan hal-hal ekonomi yang sebelumnya nggak ada gitu kan. Sekarang ada. Dari orang nggak pernah beli masker, jadi orang beli masker. Tapi of course ada certain kebutuhan yang hilang. Kebutuhan meja di kafe dan sebagainya itu hilang gitu kan. Nah, jadi ada pengeluaran yang hilang, tapi ada pengeluaran yang nambah. On the other side of the coin, ada bisnis yang hilang, ada bisnis yang created, yang 6 bulan lalu nggak kepikiran orang bisa dapat duit cara begitu gitu kan. Nah, jadi kan kita bisa bagi dua. Yang satu, gimana caranya kita memenuhi kewajiban kita dalam 1-2 tahun ke depan. Nah, ini mungkin perspektifnya kita bisa pisah-pisah tergantung siapa orangnya. Apakah dia tuh karyawan, atau apakah dia tuh pengusaha UMKM, atau ya emang dia pemilik perusahaan besar. Tapi intinya sama, managing cash flow. Jadi meeting the obligations, minimizing cash expense, temanya sama. Nah, jadi mungkin kalau buat individu, ya tergantung kalau misalnya dia ada cicilan, mulai lihat dari tabungannya itu untuk cover cicilan tuh bisa berapa lama. Nah, kalau misalnya view-nya itu COVID ini akan 1-2 tahun, ya minimal bisa nggak 6 bulan gitu kan. Sambil berpikir apa yang harus diperbarui nih. Nah, dari setelah kita petain kebutuhan cash flow-nya, kita juga mikir income-nya bagaimana gitu kan. Nah, jadi income itu sama, jadi selalu terbuka melihat dengan kondisi seperti ini kebutuhan apa yang muncul gitu. Nah, dari situ kita bisa bisnis kah atau bisa kerja di bidang itu kah? Nah, itu yang jadi pertimbangannya gitu. Jadi kan orang satu managing the expense, yang satunya juga jangan lupa financial management juga masalah managing income-nya gitu. Yes. Nah, income itu ya kuncinya sih orang harus bisa adapt, baik pengusaha maupun karyawan gitu. Sebenarnya konsepnya sama. Gitu. Ya. So, jadi tadi ada 3 hal yang gua catat dari yang lu ngomong ya. Bukan sih, maksudnya banyak sekali yang tadi insight yang lu berikan ke kita berdua tadi, nah. Tapi ada 3 yang mungkin bisa gua tanya dulu sebagai awal dari pembahasan kita. Yang pertama adalah managing cash flow, nyambung ke financial management, sama yang satu lagi itu pertanyaan dari gue sih lebih, yaitu nyambung ke perubahan gaya hidup mungkin ya. Dalam arti mungkin lebih hemat in a way, tapi juga in a way juga yang tadi lu bilang adalah merubah gaya hidup untuk mencari potensi atau sumber-sumber income baru gitu yang mungkin hilang gitu. Tapi ada yang baru nih, gitu. Ada bisnis yang muncul gitu. Nah, itu yang kita mesti cari gitu kan. So, mungkin terjawab sudah kan. Kita tinggal mencari peluang mana yang bisa dijalankan. Ya, you go for it. Mungkin itu simpelnya. Tapi mungkin kalau lu bisa kasih masukan lain sih, boleh sih. Tapi yang menarik dari gue adalah si managing cash flow sama financial management. Gue nggak tahu itu berbeda apa tidak. Tapi
kalau boleh mungkin lu bisa elaborate lebih a bit more tentang managing cash flow tersebut dengan financial management. Gue nangkapnya financial management itu lebih ke lu punya duit, sekian porsi kemana, yang expense berapa, kan kayak gitu kali ya, gitu. Kan sebenarnya itu managing cash flow juga kali ya. Tapi kalau managing cash flow tuh lebih kemana sih gitu? Cash flow kan berarti kita duit yang udah terima. Pegang atau enggak ya? I don't know. I give it back to you karena kalian berdua yang lebih orang finance yang lebih mengerti kata-kata itu. Saya nggak ngerti apa-apa. Oh, Oke, baik makan apa gitu. Gimana? Oke. Nah, saya hanya ngadepin sama orang pajak doang biasanya. Pajak doang. Kalau dari gua sih financial management of course itu yang lebih broad ya ketimbang management cash flow management. Alright. Tapi I think emphasis-nya cash flow management kalau misalnya financial management tuh about plus minus lah gitu. Jadi plus minus tuh hartanya berapa sih, utangnya berapa sih gitu kan. Sisanya berarti net harta saya berapa gitu kan, net worth-nya orang gitu atau company. Terus pemasukannya plus income plus expense minus, sisanya plus apa minus gitu. Tapi cash flow itu I think subset dari itu, tetapi ada emphasis mengenai timing. Nah, mengenai timing itu kapan duit nyampe ke tangan dan kapan duit keluar. Nah, jadi kan kalau misalnya pengusaha UMKM nih punya harta tapi berupa receivable, jadi mungkin tagihan belum balik dari supplier, ya secara harta Anda positif gitu, tapi bisa jadi kalau uangnya nggak bisa ditarik, nggak bisa bayar gaji karyawan. Nah, jadi kan kalau misalnya dalam perspektif UMKM, ya begitu COVID ini kan orang ya oke, berarti kan exposure dari supplier mesti diturunin, tagihan-tagihan tuh mulai ditagihin kan. Buat semua orang harus megang cash sebanyak-banyaknya lah gitu. Karena ini bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 7 bulan itu uncertain. Jadi kalau megang cash udah paling aman. Nah, jadi kan aset-aset yang nggak liquid harus dilikuidasi gitu ya. Tagihan ditagih. Mungkin aset-aset yang nggak penting mulai pikir juga dijual kalau emang nggak perlu. Tapi juga lihat kan, mungkin kalau jual saat distress ya harganya juga nggak bagus. Turun. Tapi juga untuk expense apa-apa yang nggak perlu bisa nggak renegosiasi. Nah, soalnya kan impact-nya COVID terhadap ekonomi itu masalahnya membuat sama sekali nggak ada perputaran uang. Jadi bisa di-assume sebenarnya jumlah harta seluruh manusia di bumi itu nggak berubah. Tapi nggak ada duit berpindah tangan. Nah, ini affect everybody gitu kan. Nah, kalau misalnya affect everybody, ya mestinya semua orang tuh punya kepentingan yang sama biar ekonominya tuh nggak damage too much, dan ketika health crisis-nya udah mendingan dan manageable, ekonomi bisa jalan lagi, duit bisa pindah tangan gitu. Langsung ya. Gitu. Duit kayak air lah, kalau duit nggak ngalir tuh jadi bau gitu, kayak air got gitu kan. Tapi kalau ngalir ya jernih-jernih aja gitu. Oke. Perumpamaan itu baru gue tahu tuh. Duit ibarat air got, Theo. Kalau nggak ngalir itu bau. Jadi lu jangan nyimpan di bawah bantal lu. Kayak orang zaman dulu. Kalau nyimpan di bantal lu lama-lama tuh bau, tau gak lu? Iya, makanya duit harus diputar. Tapi itu secara ekonomi begitu. Jadi ekonomi kan nggak ngomongin masalah GDP-nya berapa gede sih. Orang juga care about velocity of money gitu. Seberapa banyak duit pindah tangan. Nah, itu kan yang ngebuat orang bisa dapat income, bisa bayar utang, terus yang punya utang tuh bisa bayar interest ke pemodalnya atau equity return dan sebagainya. Dan merry-go-round ya semua muter-muter gitu. Kalau perputarannya biasa, jadi kalau velocity of money-nya kencang, biasa tuh orang-orang yang tinggal di ekonomi itu lebih happy, lebih semangat, lebih excited gitu, lebih dream, lebih jauh. Nah, jadi konsepnya kayak gitu. Nah, impact-nya COVID, velocity of money-nya menurun jauh gitu.
karena orang nggak spend hal-hal yang nggak perlu gitu. Bagus juga sih, cuman kan terlalu drastik, jadi secara sistem orang nggak bisa adapt. Jadi nggak muter gitu maksudnya? Jadi nggak muter. Nah itu kan, nah untuk itu kan, jadi orang kan managing cash flow tadi, ya dia mesti ya be honest dan transparan, dan semua orang juga kena gitu kan. Jadi cash flow itu mulai dinegosiasi dengan supplier, timingnya bisa nggak gitu. Dengan komitmen tetap fulfill the obligation gitu kan. When everything misalnya lockdown dibuka, ekonomi mulai jalan lagi, baru jalan lagi. I think everybody have the same stake juga sih untuk see the economy to recover. Ya, oke. Nah, kalau dari gue, ini kan pasti dari tadi lu bilang emang sebenarnya dampaknya besar, gitu kan. Pertanyaan gue sih sebenarnya gue nangkapnya ada dua sih, Nal. Dampak besar itu kelihatan nggak sih sebenarnya di masyarakat kita, di masyarakat kita ya, menurut lu gitu kan. Kelihatan nggak sih dampaknya itu? Benar-benar kelihatan apa enggak? Terus kalau misalnya tadi kan kita ngomong soal perusahaan lah, inti gitu kan. Kita nih individu atau keluarga gini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk meredam dampak keadaan keuangan sekarang ini gitu loh maksud gue. Menurut lu gimana, Nal? Sebenarnya kan yang paling aman of course cut spending, minimize spending tuh yang basic lah, either health atau ya basic needs. Yang discretionary spending yang about yang happy atau yang tertier needs lah, yang nggak terlalu immediate bisa ditunda gitu. Capex spending atau misalnya investasi non liquid juga mungkin sebenarnya bisa ditunda dulu gitu. Kalau sebelumnya sempat mau beli hard asset yang nggak liquid, misalnya beli mobil atau beli rumah, mesti yang pertama dilihat apakah kita punya buffer misalnya 12 bulan gitu untuk semua cicilan kita gitu. Kalau kita belum punya buffer segitu, mungkin ya nggak usah terlalu mikir untuk investasi di aset-aset yang nggak liquid. Tapi ini juga opportunity buat orang yang ternyata cash dibanding cicilan, atau emang orang yang nggak punya cicilan, ya this is opportunity gitu to buy aset very cheaply gitu kan. Tapi kan intinya dari financial management itu intinya selamat dulu gitu. Nomor 2 baru untung gitu kan. Jadi survival itu nomor 1, nomor 2 baru untungnya berapa sih, cuannya berapa gitu. Survival itu termasuk untuk rugi apa kita melihat ini mungkin bisa untung nih gitu? Survival itu sebenarnya kan gini, kalau misalnya kita punya harta 100, selama COVID ini dalam 1-2 tahun ini kita akan minus 10 gitu ya. Oh ya, kita secara aset masih bisa nih nahan 10. Tapi kalau misalnya kita mau ngejar untung, walaupun lagi begini kita mau ngejar plus 10 gitu. Terus tapi kita kehabisan cash, ya bisa di-stress duluan dan malah bisa default kan. Dan itu malah asetnya di-freeze dan sebagainya, itu urusannya lebih panjang. Itu berlaku untuk company dan juga individual gitu. Jangan sampai gara-gara misalnya nih, cicilan rumah dulu utangnya 2M, udah kecicil setengah, 1M. Terus buffernya tabungan terhadap cicilan cuma 3 bulan misalnya. Tapi ngiler ngelihat rumah dulunya harga 3M, sekarang di-stress di 1,5M. Terus dia ambil KPR lagi 1M, terus ternyata dia kena PHK atau apa, dia malah kehilangan dua-duanya. Jadi rumah yang pertama itu dia udah bayar setengah dan default, rumahnya disita. Rumah yang kedua juga dia nggak bisa fulfill gitu kan. Iya. Itu kan jadi orang stretch too much just to get profit. Tapi sebenarnya kan di saat begini yang paling penting survival. Jadi mungkin kelihatan tetap aja rugi gitu. Tapi at least we know 2 years from now ya kita masih eksis gitu. Cicilan masih jalan, rumah nggak disita gitu kan. Nah itu kan semua risk reward, dan tiap-tiap orang bisa beda gitu kondisinya. Oke. Jadi pertanyaan gue sedikit aja sedikit.
It's okay, it's investasi okay. investasi itu aman nggak sih untuk masa sekarang ini? Aman Tadi lu karena sempat ngomong yang liquid kan? Apakah hanya yang liquid aja misalnya gitu? Iya, semua kan tergantung balance sheet tiap orang. Kalau misalnya balance sheet orang itu nggak liquid, ya kalau mau investment ya yang paling liquid gitu. Yang paling liquid mungkin Contohnya? money market gitu. Money market, reksadana money market yang bisa ditarik kapan aja, atau time deposit yang 1 bulan rolling. Itu bisa, atau emas. Emas juga bisa. Ya investasi kan emang ada plus minus. Tapi sebenarnya kan buat orang yang non profesional ya, maksudnya orang yang hidupnya bukan cuma investment, itu sebenarnya asset allocation tuh determine 90% of the return. Jadi bukan milih saham apa gitu, tapi berapa persen saya taruh di saham, berapa persen saya taruh di bond, berapa persen saya taruh di properti. Keputusan alokasi itu tuh udah 90% dari total return-nya, faktornya ya. Jadi sebenarnya kita bisa fokus ke situ. Jadi managing, liquidity, ya berarti kita cuma bisa naruh di duit-duit yang cair lah. Kalau misalnya udah tahu 2 bulan lagi masih bayar uang pangkal dan duitnya cekak gitu, jangan diinvest di properti gitu. Ya menariknya gimana budget juga dijual juga transaction cost di properti, pajak jual, pajak beli dan sebagainya jauh, itu mahal. gede. Jadi cara ngelihatnya sih begitu gitu. Okay. Jadi satu balance sheet-nya cukup liquid. Of course kalau balance sheet nggak ada utang, zero, duit semua gitu ya. Dan orang bisa mikir, apa nih yang lagi di-stress dan bisa untung gitu kan. Karena kita punya staying power. Tapi kalau orang yang asetnya pas-pasan, ya masih favor yang liquid-liquid aja gitu. Theo tuh, invest dibandingin duit dulu taruh-taruh doang lu. Jadi kalau dari gue pertanyaannya, jadi kalau misalkan kita punya duit gitu ya, dengan kondisi tidak ada, misalkan ya tidak ada cicilan gitu, tapi lu kan si properti juga lagi turun tuh harganya mungkin 50% gitu, terus kita punya duit gitu kan, ya aja sekarang gitu cash gitu, mungkin bisa gitu kali ya, itu satu kan. Terus yang tadi itu menjadi who knows right. Kedua adalah masalah reksadana. Reksadana itu kan gue kurang ngerti juga ya, maksudnya apakah reksadana juga terpengaruh oleh harga saham yang naik turun, sehingga sekarang ini kan harga saham kayaknya juga banyak kan lagi pada turun semua, sehingga apakah reksadana itu kalau kita taruh dia memang keputusan yang bijak untuk saat ini, atau modelnya reksadana itu kita taruh terus ya udah berharap aja sahamnya akan naik, terus we can gain something from reksadana itu gitu. Gue agak bingung di sana sih kalau untuk ya. Oke. Nah, yang pertama mungkin properti ya. Properti, I think mungkin dibahas lebih general. Yang nggak liquid tapi mungkin bisa dapat return lebih bagus gitu. I think ya kalau misalnya balance itu udah aman, ya boleh milih gitu kan. Yang mana yang distress itu boleh-boleh aja. Tapi I think kalau particularly about property, kita mesti rethinking gitu. Apakah risk reward-nya properti itu akan stay kayak zaman dulu sebelum COVID atau akan berbeda? Contohnya nih, apakah kebutuhan office itu akan sama sebelum dan sesudah COVID? Jadi, kalau misalnya outlook office itu berubah, udah pasti property return dari office building atau office space akan turun dong. Rentalnya turun, orang yang mau sewa lebih dikit, gitu kan. Kalau misalnya service-nya office-office yang dulunya ditempel dengan mall, mall-nya captive market-nya juga turun kalau office-nya turun gitu kan. Terus kalau dulu orang bayar premium buat ngurangin commuting time, kalau tinggal di Serpong harga rumah bisa 40% lebih murah, tapi pilih apartemen di Sudirman biar nggak tua di jalan, apakah kebutuhan itu tetap ada sekarang? Gitu kan.
Terus kalau misalnya apartemen tuh dulu yang high-end tuh yang sewa tuh expat, apakah dengan COVID ini expat lebih banyak, sama, atau lebih dikit gitu di Jakarta? Nah, Bisa lebih dikit. kalau misalnya outlook-nya aset kelas tersebut berubah, ya mesti dipikir lagi gitu. Right. Bisa aja justru, tapi bukan nggak bisa dianalisa, tetap bisa dianalisa. Jadi, apakah ini trennya tuh dari dulunya tuh sentralisasi, artinya orang dari desa atau pinggiran kota berbondong-bondong ke dalam kota, memperebutkan jumlah tanah yang tetap, sehingga harga tanah naik di dalam kota. Atau entarnya trennya malah desentralisasi gitu. Orang bisa tinggal di Bekasi, Depok, work from home, malah kebutuhan di daerah-daerah yang asri, yang adem, itu meningkat. Jadi bisa aja harga tanah di dalam kota menurun, harga tanah di pinggiran kota yang tempatnya masih adem, anyem, suasananya enak buat work from home, view-nya bagus dan sebagainya, justru naik gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Yang penting internet lancar ya, kalau di pinggiran kota ya. Iya. Iya kan, itu yang penting. Itu yang penting. Soalnya kalau dari work from home, internet nggak lancar, nanti tetap aja sama, dikejar-kejar jadinya. Iya. But anyway, itu untuk properti ya. I think we can have a great takeaway dari yang tadi Ronald bilang sih, bahwa emang analisanya memang harus thorough gitu, nggak bisa cuma bilang, oh harganya turun, kita punya duit beli gitu kan, nggak hanya segampang itu aja, tapi lebih ke benar-benar tadi balik ke yang tadi Ronald bilang, bahwa COVID impact-nya itu ke segala lini, segala dimensi, segala apapun itulah gitu kan ya. Jadi ya memang harus banyak dianalisa lebih bulat gitu. Oke. Dan untuk ya reksadana gimana, Nam? Untuk ya reksadana, sebenarnya ini ngelihatnya sebagai aset kelas dulu gitu. Aset kelas berapa mau ditaruh di equity, berapa mau ditaruh di fixed income, berapa mau ditaruh yang paling liquid money market. Itu lebih penting. Soalnya sebenarnya kalau misalnya reksadana, misalnya kita ngomong reksadana saham, naik turunnya harga saham itu sebenarnya buat orang yang non profesional yang nggak mau baca koran demi nyari saham demi nyari saham apa yang mesti dibeli, itu sebenarnya paling bagus tuh strategi namanya dollar averaging. Jadi emang dia komit, dia lebih ngelihatnya dari berapa sih duit yang bisa gue sisihin nggak ditarik dalam 3 tahun ke depan. Nah, berangkat dari situ dulu gitu. Jadi duit yang nggak akan dikeluar masukin sesuai kebutuhan. Jadi ini emang mungkin buat financial objective 10 tahun lagi mau masukin anak ke kuliah, financial objective 10 tahun lagi mau beli rumah yang 3 kali lebih gede. Jadi hal-hal yang long term. Nah, itu setelah alokasinya ada, itu tetap dilakukan aja rutin. Jadi ketika market turun 50%, ya pasti dapat jumlah sahamnya lebih banyak. Ketika market naik, ya pasti jumlah sahamnya lebih dikit. Tapi kita akan meng-capture long term return-nya equity market, which is kita expect lebih tinggi dibanding bond market, dan bond market kita expect lebih tinggi dibanding money market. Jadi yang kita ambil return-nya, tapi kita bisa manage resiko timing-nya gitu kan. Jadi kan timing itu it's a full time job gitu. Jadi even profesional yang baca semua laporan keuangan, understand the business, bisa juga ketipu sama COVID gitu, bisa salah gitu. Jadi apalagi orang yang ya emang nggak committed atau nggak hobi gitu ya melakukan analisa itu, lebih baik kita ngelihatnya sebagai how to manage aset alokasi kita buat retirement atau buat long term planning gitu. Wow. Oke, Itu penting banget tuh, Dik. Jadi Iya. kalau mau masuk ke reksadana, kalau punya kemampuan, nggak, maksudnya emang itu harus duit yang emang disisihkan untuk long term kan gitu, bukan hanya untuk. Tapi kan reksadana ada yang itu, ada yang kemarin gue sempet iseng-iseng baca-baca gitu kan,
reksadana tuh ternyata ada yang gampang, yang tadi lu bilang, ternyata ada yang liquid banget yang gampang nariknya gitu loh maksudnya. Itu oke gak sih? Gitu loh maksudnya untuk Oke, mereka mhm, ada beberapa produk yang money mhm, market-nya lumayan liquid kan, misalnya mhm via mhm. apps dan masuk keluar ya. Tapi mesti Iya, dilihat ya belakangnya ya, apakah itu reksadana money market atau misalnya high high yield deposit buat P2P, which is resikonya jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi it's oke. different different things. Oh, Tapi oke. ada. Jadi kalau emang reksadana kan dibagi 3 tadi kan, Mhm, equity, bond, money mhm. market atau campuran. Nah, dari situ kita judge liquidity-nya. Jadi kalau misalnya kita mau main di equity, ya itu buat duit yang disisihkan buat 3 tahun nggak dipakai, gitu. Oh, Kalau oke bond oke. mungkin 1 tahun, kalau kalau money market bisa 3 bulan lah omongannya gitu Sip. kan. Mhm. Jadi Oke, duit Nal. yang udah pasti 3 bulan nggak dipakai gitu. Mhm. Kalau dari lu nih, Nal, Mhm. tipsnya apa sih? Dan tipsnya apa sih untuk ngatur ngatur duit di masa seperti Eee, sekarang ini, gitu? Terus sama misalnya, belajarlah dari kesalahan-kesalahan orang kan biasanya dalam ngatur duit gitu kan. Tipsnya sekarang tuh apa sih yang harus dilakukan yang paling gampang? Kalau ini sih paling gampang dan Mhm paling susah juga tuh mhm. konsistensi dan disiplin ya. Waduh, oke. Jadi Mhm kalau udah plan apa gitu, oke duit mhm. ini nggak akan gue sentuh sampai mati, nggak akan gue sentuh gitu ya, jangan disentuh gitu. Gitu. I think Oh my jadi god. I think, most of financial management itu psikologi gitu. Iya iya Itu iya. kekuatan Heeh. iman gitu kan. Hah? Oh iya? Tapi itu benar. Mesti banyak-banyak ke Ya, gereja berarti kalau kayak gitu ya? Mhm. ya maksudnya mesti disiplin gitu. Jadi committed, ini buat anak gue, bukan buat gue. Ini buat cucu gue, bukan buat gue, gitu. Tiap kali Mhm. mau ngambil duit, ini buat cucu gue, bukan buat gue, gitu. Ingat-ingat aja kata-kata itu kan. Luar Jadi, biasa. itu yang paling gampang dan paling susah gitu. Mhm. Selanjutnya sih bisa dipelajarin dari seminar, dari apalah, tapi I think, eee, niatnya itu yang, paling utama lah, gitu. Niat niat sama disiplin gitu ya, untuk Iya, men-stop untuk sekarang ini berarti untuk stop-lah, pengeluaran-pengeluaran dan lu harus atur bener-bener lah duit lu gitu kan. Jadi mhm, nggak kayak dan kayak nggak kayak ya. nggak kayak kemarin nyokap gue bilang, "Ambil semua duit lu, disuruh orang," gitu kan. "Nanti duit lu di bank hilang," misalnya kayak gitu. Itu nggak harus kan, Mal? Nggak harus kan? Oh, enggak. Kan, bank kita kan udah belajar dari tahun 98. Satu ada Mhm, LPS, jadi kan kalau mhm. deposit di bawah 2M dijamin pemerintah gitu. Jadi itu problem orang yang duitnya udah di atas 2M lah ya. Oh. Di atas 2M per bank ya, Oh, per bank 2M ya? per bank loh Per ya. bank ya per Jadi bank ya? kalau Jadi di kalau banyak banknya iya, mungkin dia pusing langsung ya? ah, dia di Indonesia itu kan ada Heeh, 125 bank, plus mungkin oh, 1.900 bank rakyat gitu ya. Jadi wadaw. orang yang udah gue udah bagi nih tiap 125 bank masing-masing gue udah 2M lebih 10 juta. Nah, itu mungkin boleh lah khawatir gitu ya. Wadaw. Tapi kalau enggak, ya Enggak lah ya? should be okay lah. Oh, Satu oke. ada LPS, yang kedua negara kita udah belajar banyak lah dari tahun 98. Hmm. Dari financial management-nya, dari debt to GDP-nya kita, even kita sekarang raising global bond dan sebagainya, tapi jauh lebih rendah lah. Dan financial reserve kita, US dollar reserve dan semuanya itu jauh lebih kuat. Jadi I think Mhm. nggak perlu. Jadi itu masalah alokasi aja berdasarkan liquidity gitu. Naruh di bank nggak ada salahnya. Ya kecuali udah punya 260 miliar terus dibagi Nah, ke 125 bank gitu kan ya. oke oke oke. Terus ya Eh, gimana nih 10 miliarnya gimana? Gitu kan. Iya Oke. gitu. amin I don't amin. think you need to worry Oh, about that. Ya. amin. Oke. Ya, nah, oke. Kalau dari gua sih udah ya, untuk sementara sih paling ngebahas itu aja udah cukup membuat gua sangat pusing ya, gitu kan. Karena Mhm. ternyata liquid itu lumayan penting, aset liquid lah ya. Seenggaknya sekarang paling penting itu menurut, Ronald sih menurut kalau yang gue tangkap tadi mengatur dan disiplin. Mengatur keuangan dan disiplin itu penting karena sekarang kan masanya uncertainty ya.
Jadi kan nggak jelas nih sampai berapa lama gitu kan. Sampai berapa lama keadaan ini akan berlangsung gitu kan. Karena kita pun belajar, bahkan pemerintah pun belajar gitu kan. Semuanya belajar lah, bahkan perusahaan-perusahaan kita juga belajar gitu kan untuk mengatur gitu kan. Meskipun kelihatannya semuanya masih jalan seperti sedia kala ya gitu kan. Meskipun cuma berbeda apa yang tadi lu bilang beda habit doang ya. Kayak working from home gitu kan akhirnya. Dan yang tadi ya impact plus minusnya adalah bagi perusahaan kita mungkin nanti akan mengurangi rent tempat-tempat gitu kan. Tapi ya impact-nya ada dong. Tempat gedung-gedung itu kan pasti kosong dong nanti kalau misalnya orang-orang ini memutuskan untuk itu gitu kan. Jadi impact-nya itu kan pasti akan muter dan kita harus ngeliat ini untuk hati-hatinya lah nanti ke kondisi itu seperti apa gitu kan. Contohnya aja bos-bos gue sekarang dan gue tuh sendiri lagi menghitungkan apa kita work from home aja ya sampai akhir tahun ini. Gimana? Gue langsung bilang gitu. Gimana? Gimana? Gila sampai akhir tahun. Juga, maksudnya terkadang orang yang kerja dari rumah bahkan lebih hard working dibandingkan ke kantor loh, karena lu nggak ada boundary sama waktu. Kalau kantor itu ada waktu udah jalan pulang. Terus ada yang, gue mesti pulang nih gitu, gue pulang gitu. Di rumah kayaknya udah deh, tuh kantor gue taruh di sana dulu deh gitu. Ini nggak ada lo sekarang. Lu kerja di rumah kayak cuman lu keluar kamar, lu kerja. Bahkan lu cuman bangun pagi, buka laptop, lu udah kerja gitu. Nggak mandi. Jadi bisa nggak makan. Iya. Jadi ya itu topik yang jadi merembetnya ke kesehatan sih, bukan ke financial jadi. Enggak. Atau impact kayak istrinya Theo ya akhirnya ya. Virtual kerja itu in a way lebih produktif buat perusahaan, tapi mungkin harus dipertimbangkan juga untuk masalah kesehatannya. Kesehatan. Oke, Nal. Kalau dari kata-kata terakhir dari lu lah, tips dari seorang Ronald untuk apa ya? Untuk kita yang awam ini, untuk gue terutama yang suka menghamburkan uang ya. Terus untuk mengatur keuangan di saat seperti ini tuh apa sih? Oke. I think ini sih berkaitan yang tadi ya, konsistensi dan disiplin ya. Ada research kayak orang yang bisa bertahan melalui kesulitan itu biasanya dia itu menaruh target atau ambisinya itu bukan untuk dirinya. Ini dilihat dari riset-riset kayak kenapa ya orang kayak misalnya pasukan khusus, Navy Seals atau TNI AD gitu yang disiksa gitu ya. Terus nih orang kok bisa tahan ya, nggak tidur, disiram, dimaki-maki, diinjek-injek gitu, tapi dia bisa tahan. Dan biasanya mereka yang survive itu, mereka karena mikir kalau gua nyerah, ini the whole group akan didiskualifikasi. Jadi orang tuh bisa lebih gede, lebih kuat dari dirinya kalau dia mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, jadi sama sebenarnya. Kalau disiplin tuh sebenarnya buat diri itu susah karena terlalu banyak indulgence-nya kan. Yes. Kita pengen ini dong, pengen baju baru dong, pengen upgrade mobil dan sebagainya. Tapi kalau kita mulai mikir buat istri, buat keluarga, buat anak, atau buat teman baik, atau buat orang tua gitu, untuk kebaikan yang bukan buat diri kita, itu biasanya orang jauh termotivasi. Dan jauh lebih protected terhadap self-indulgence-nya itu sendiri sih. Jadi bisa tetap disiplin. Makanya yang tadi, tiap kali mau ngambil duit, ini duit buat siapa ya? Buat anak gue atau buat cucu gue ya? Atau buat apa gitu? Buat anak kuliah nih 3 tahun. Hal-hal itu tuh secara psikologi membantu gitu. Jadi bisa mempertanyakan ulang, apakah gue ngambil uang kuliah anak gue nih demi indulgence gue gitu. Nah itu bikin barrier yang lebih natural. Gitu sih. Soalnya jadi sebenarnya ya apapun itu sih, secara teknisnya tuh, maksudnya gini, kalau orang mau mulai manage keuangannya, nggak perlu jadi PhD, nggak perlu jadi super genius, nggak perlu harus ngerti semuanya. Tapi banyak hal-hal dasar yang
simple itu sebenarnya ya common sense sama disiplin. Oke. Masih ada lagi yang pengen lu tanyakan atau lu pengen share tentang topik kita? Kebetulan banget menanggapi semua yang kita bicarakan hari ini. Kebetulan banget kemarin gue lagi browse timeline medsos gitu ya, terus dapat suatu video di mana if I'm not mistaken Lee Kuan Yew dari Singapura, dia menanggapi orang-orang yang bertanya ke dia tentang waktu masa-masa Singapura diserang sama SARS, I suppose. Gue nggak tahu itu SARS-nya kapan ya. Gue nggak. 2003, 2004. Gitu ya. Lu pernah videonya juga? Apa? Pernah lihat videonya juga nggak? Kayaknya pernah sih. Lama. Ya, so itu menarik sekali sih. Jadi kayak si Lee Kuan Yew itu berhadapan langsung sama penanya-penanya, which is adalah masyarakatnya dia gitu kan. Terus pertanyaan-pertanyaan itu yang kayak dialami kita sekarang gitu, kayak ada pemotongan gaji, ada pemotongan karyawan, ada pemotongan ini itu, banyak lah gitu kan ya. Terus si Lee Kuan Yew tenang cuma ngomong, ya itu harus dilakukan. Karena bagaimanapun juga roda ekonomi harus berjalan gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya take away ini gue ambil gitu, kayak yang tadi Ronald bilang juga gitu kan, kayak velocity of the money kan kita lagi kurang gitu kan. Tapi si Lee Kuan Yew juga ngomong kemarin di video itu dia bilang gue lebih prefer kita harus bertahan gitu, perusahaan-perusahaan ini, terutama perusahaan-perusahaan Singapura, dia bilang gitu. Jangan sampai yang bertahan di negara ini adalah perusahaan luar. Gue mau yang bisa memutarkan roda untuk ekonomi kita, ya perusahaan Singapura, dia bilang kayak gitu. Jadi emang harus necessary. Balik lagi yang lu bilang tadi, now surviving, gitu kan. Bahwa ya negara ini harus survive, gitu. Nah, gue berkaca dengan apa yang lu ngomongin tadi, dengan video yang tadi, kebetulan banget gue ngeliat tuh beberapa hari yang lalu gitu kan, supaya anjir. Ini kondisi ini nggak bisa cuma kita melihat dari satu sisi doang gitu kan, kita harus bisa melihatnya dari sisi yang lebih rounded gitu. Jadi pemerintah juga sudah mengambil keputusan yang sudah cukup kontroversial untuk melepaskan relaksasi PSBB supaya ekonomi bisa sedikit berjalan, gitu kan ya. Semua perusahaan sudah melakukan yang harus dilakukan untuk bisa bertahan, gitu. Kita masing-masing juga sudah bertahan dengan segala yang kita lakukan lah, kita ada pemotongan gaji atau apapun itulah, gitu. Tapi kita juga keep our saving, kita lebih berhemat segala macam, gitu kan. Nah, yang mungkin pertanyaan terakhir dari gue sih, untuk bisa menyelamatkan ekonomi kita secara negara, di mana yang mau kita utamakan adalah kesehatan. Perusahaan lokal, mungkin itu gue nggak ngerti sih dari sisi itu kita mesti gimana now, gitu. What can we do? I mean, kita kan cuma per orang doang kan, you know what I mean? Kayak what can we individu do? Kita kan negara ini secara individu, gitu. Kalau secara negara kan ya yang memutuskan ya orang lain lah ya, gitu. But what can we do personally, what for untuk masyarakat, untuk sesama kita gitu. Atau emang kondisi ini nggak usah pikirin lah, lu pikirin diri lu sendiri aja, kayak gitu. I think sih sebenarnya ya, what the country need to do itu reflect what a man in the country need to do, gitu kan. Jadi karena kan country is jumlah keputusan semua orang yang di dalamnya, gitu kan. Kurang lebih, efeknya akan seperti itu. Jadi I think definitely we can do a lot. Satu, if we can manage our circumstances, kita nggak ada default, managing our cash flow, managing our financial, make sure our home in order and all that, stay healthy, follow all the health guidance and all that protocol, itu kita udah membantu semua orang. Karena setiap kita sehat, berarti ada satu bunk bed di rumah sakit dan satu ventilator di rumah sakit untuk benar-benar buat orang yang unfortunately kena COVID, gitu kan.
kondisinya sudah parah. Jadi even by menjaga kesehatan, cuci tangan dan semuanya itu kita contribute. Economically, if kita lihat what we can do gitu ya, managing our income. Some people maybe unfortunately get let off. Tapi I think the point is do not worry karena seperti yang tadi dibilang, opportunity itu kayak energi, nggak bisa dihilangkan, hanya bisa dirubah bentuk gitu kan. Jadi sama, ada kebutuhan yang hilang, ada kebutuhan yang created. Nah, kita harus mencari kebutuhan yang created dan kita jump. Misalnya orang kena PHK unfortunately, bisa aja dia melihat, oh banyak kebutuhan baru nih, misalnya orang mengurangi kontak dengan orang lain. Jadi banyak mungkin fungsi-fungsi intermediary yang dia bisa jalanin, misalnya ngambil dokumen, ngambil STNK dan sebagainya, bisa tiba-tiba ada kerjaan. Atau orang yang dulunya pabrik tekstil, dia bisa pivot jadi bikin masker kain. Bisa gitu kan. Dulunya mungkin, gue kalau bikin baju, t-shirt sama dress, selalu kalah harganya sama orang Cina gitu. Tapi orang sekarang mau pesen masker dari Cina, nggak ada barang. Jadi walaupun secara pabrik dan kompetitif, secara cost tidak kompetitif untuk buat baju, pabrik itu sangat kompetitif untuk buat masker karena deket banget gitu kan, in your backyard. Nah, itu kan definitely tiba-tiba dulu tekstil orang udah lihat tekstil industrinya susah, kalah sama Bangladesh, kalah sama China. Well, suddenly kalau you can pivot to make a masker gitu, dan you can make a ton gitu kan. Jadi bisa aja bilioner baru. Jadi I think the key message itu kita sebagai manusia tuh mestinya bangga karena spesies kita tuh bandelnya bukan main gitu. Kita survive ribuan tahun itu dan I think kalau kita lihat COVID ini tuh is a blip in the history. Kalau misalnya kita compare sama Black Death, misalnya 300 tahun of plague, nggak selesai-selesai, bayangin COVID 300 tahun, yang mati bisa 500 juta orang, it's nothing gitu, what we face today. Kalau kita bandingin sama World War, gitu, it's nothing gitu loh. It's not nice, tapi kalau kita lihat di hidup kita, mungkin orang yang baru umur 25, ini mungkin pertama kali lihat krisis gitu. Tapi kalau orang yang mungkin umurnya udah 30, dulu gue pernah ngerasain tahun 98, which is worse, gitu kan. Dan kalau misalnya orang lebih tua lagi, mungkin ngerasain tahun 45, gitu. Dan even flu, ya kita ada Spanish flu tahun 1918. Waktu itu we don't care, karena kita ada bigger problem, which is ya masyarakat kita masih miskin, dijajah, dan sebagainya. Jadi ya we don't even think about it. Tahun 45 waktu kita merdeka ada flu Hong Kong, but nobody cares gitu kan. Ada I have a bigger problem gitu kan. Tapi now ya maksudnya we still a lot of better off than what we are in 30 years ago. And ketika kita lihat banyak industri yang collapse, don't worry, opportunity just shift gitu ya, berubah karena the same thing itu kalau misalnya kita bisa lihat ya, waktu Industrial Revolution ada steam engine, semua orang takut kehilangan pekerjaan. Tapi waktu itu populasi dunia itu cuma berapa ratus juta mungkin, dan sekarang 7 billion, and life ekspektasi kita lebih tinggi, lebih panjang umur, populasinya berpuluh-puluh kali lebih gede, 7 miliar orang nih. Itu kan berarti we make something good gitu. Walaupun kita create steam engine, orang takut kehilangan pekerjaan, kenyataannya banyak kerjaan baru yang sekarang dulunya nggak ada. Orang sekarang bisa ngomong mau jadi consultant, orang mau jadi investment bankers. Zaman dulu mana ada gitu. Jadi after COVID, mungkin ntar there's some new profession gitu yang mungkin even more highly paid gitu. We don't know. Tapi maksudnya kalau we looking back, human is always prevail to adapt. Jadi what we can contribute to the country, and we obsess in our circumstances how to be self-reliant gitu ya. Nggak usah nyusahin orang lain, cari ide kreatif. Kalau kita mentok di sini, kita cari cara lain. Is there any business income or other income opportunity?
and managing my cash wisely, then you survive. Kalau kalian udah berkeluarga, kalau kalian selamat, itu empat other people survive. Terus kalau kalian bisa ngebawa nenek, kakek, mama, papa, kakak, adik, itu udah 20 orang survive. Jadi 20 orang yang government nggak perlu bail out, gitu kan. So we contribute whatever we can to minimize the number of bailout yang government need to do, gitu. Karena government kita juga, ya kita nggak bisa assume they are the richest government in the world, gitu kan. So it's all about self-reliance. Oke. Luar biasa, Ronald. Oke, Nal. Sip. Paling itu aja, gitu kan. Nanti kalau misalnya ada yang komen atau apa di channelnya itu, nanti gue kasih tahu lu. Mungkin kita bisa next video lagi lah untuk nanya-nanya lu tentang keuangan lagi. Mudah-mudahan bukan di masa COVID ini lagi ya. Mudah-mudahan ya kembali ke normal lah. Seperti sebelum ini gitu kan. Meskipun sekarang kita ngadepin new normal, ya udah kita hadepin lah, ya kan. Tapi kan semuanya berharap kembali seperti semula. Cuman kalau dari gue sendiri sih, gue sih ngelihatnya kayaknya nggak akan sampai balik lagi kayak semula yang sebelum masa ini gitu kan. Pasti ada beberapa yang baru lah yang kayak lu bilang. Tapi ya mungkin kalau gue boleh nambahin ya. Nggak selalu kembali semula itu lebih baik gitu. Sesuatu yang baru tuh bisa lebih baik. Agree. Yes. Contohnya kalau dulu orang bilang kalau si Tom Ford mobil itu survei customer-nya, what do you want? I want a bigger and faster horses gitu kan. Ya nggak ada yang buat mobil gitu kan. Sekarang siapa yang mau balik naik kuda lagi? Nggak ada. Terus kayak misalnya kalau misalnya kita lihat, kita kan sekarang ngomongin kayak global warming gitu kan. Global warming tahun 1900 atau 1890 gitu. Itu basically dia ngomongin, aduh gimana ya, kita terlalu banyak kuda on the street, yang di mana-mana, gas amoniak itu global warming. Oke. So, gila. Tapi sekarang like nobody care, most people don't know this problem exists, but they call it this, like global warming gitu. Back then it was serious big problem gitu, environment problem. Karena transportation. Nah, sekarang balik lagi gitu. Kita ngebahas we have too many cars. Banyak polusi gitu. But 20 years from now, anak-anak kita udah forget that we have a problem because we find a solution. So I think the key things, we are a very resilient species gitu ya. We have minds, we educate ourselves, we adapt gitu, dan so I think we just keep doing that lah. I think that will be our biggest contribution to the world. Oke. Luar biasa. Ronald 2020. Oke, thank you Nal. Thank you buat sementarannya. Thank you buat ngomong-ngomongnya. Ya, kita ketemu lagi nanti ya. Mudah-mudahan kita bisa yang nggak ngumpul-ngumpul lah, atau ngumpul lewat Zoom lagi nanti gampang. Oke. Ya. Thank you. Thank you. Boleh. Ya, oke. Thank you Teh buat hari ini. Ya. Thanks. Ya. Oke. Nanti ya. Bye all. Ya. Bye.